maka data isian tadi dapat dilihat di Siranap. Sebaiknya diupdate minimal, kalau ini kami sarankan tadi jam 10 pagi dan ini jam 4 sore. Oke, mungkin kami berpendapat gimana? Ini biar istilahnya ini jam masuk kerja Bapak Ibu, ini jam keluar kerja Bapak Ibu, biar nanti misalnya lebih mudah mengupdate informasinya. Tapi kami berharap sebenarnya jam 8 pagi dan jam 8 malam itu. Tapi meskipun demikian, kalau memang ini yang bisa, nggak apa-apa. Silakan saja Bapak Ibu. Minimal 2 kali sehari. Paling tidak kita memperpendek istilahnya jangka waktu tidak terupdate data kita. Jam 8 pagi, jam 4 sore kan itu sekitar 8 jaman atau 12 jaman. Daripada besoknya lagi. Sehingga data kita lebih updating terhadap informasinya bisa dimanfaatkan masyarakat. Ini Bapak Ibu kaitan dengan cara mengisi TT COVID. Kalau Bapak Ibu nanti tinggal masuk ke laporan COVID-19 versi 3, nanti ada 2 menu yang paling penting. Saya bilang kenapa paling penting? Karena data ini yang paling dalam tanda kutip dianalisa, dimanfaatkan, dan dievaluasi. Selain data oksigen nantinya Bapak Ibu. Ini ada data pasien dan data pasien case. Di data pasien ini nanti data individu pasien COVID yang di rumah sakit Bapak Ibu. Data individu pasien COVID itu baik data pasien rawat jalan, IGD, ataupun pasien rawat inap. Jadi penting diingat Bapak Ibu, prinsipnya ketika semua ada pasien yang baik suspek terkonfirmasi yang datang ke rumah sakit Bapak Ibu, apakah lewat rawat jalan, rawat inap, ataupun IGD, silakan di-input. Oke, ini data pasien case ini ya nanti yang paling tiap hari di-updating adalah data keterisian tempat tidur. Dan data pasien dengan pasien case itu harus sinkron, artinya harus sinkron. Di pasien ini terlihat misalnya sekian orang yang dirawat, di pemakaian tempat tidur apakah benar sekian orang terawat. Kalau tidak sinkron nanti ada notifikasi yang menyatakan data pasien dan data tempat tidur tidak sesuai. Oke. Ini harus diisi setiap hari menu pasien dan paling lama jam 10 web. Data inilah yang setiap hari kami laporkan Bapak Ibu, siapa yang melapor rumah sakitnya, siapa yang tidak melapor, dan kami sampaikan juga ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota serta ke Satgas COVID Provinsi Sumatera Utara, dan data ini yang dipakai untuk pengembangan kebijakan penanggulangan COVID di Sumatera Utara. Jadi kami mohon bantuan Bapak Ibu, kiranya kita dapat memberikan kualitas data yang baik Bapak Ibu. Dengan harapan nanti data Bapak Ibu data kita yang baik ini bisa memberikan pengembangan kebijakan yang baik penanganan COVID kita di Sumatera Utara. Dan cepat nanti tuntas, harapannya dengan data yang baik kita bisa cepat menyelesaikan masalah COVID ini. Ini Bapak Ibu data pasien dan data pasien case. Data pasien ini sebagai dasar insentif COVID dan klaim. Jadi penting Bapak Ibu, hal ini juga selain data insentif dan untuk insentif dan klaim ini, data pasien ini juga nanti yang kami mau melihat penggunaan misalnya kira-kira yang dirawat di rumah sakit itu misalnya pasien berusia berapa. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di beberapa misalnya running text di televisi, penduduk lansia dimohon kiranya misalnya 2 minggu atau 1 bulan ini untuk tidak beraktivitas banyak di luar rumah. Karena memang pada kenyataannya di data RS online hampir sebagian besar yang dirawat di rumah sakit yang di saat ini berdasarkan data pasien ini adalah pasien lansia karena rentan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi sekaligus juga kami melihat kalau di data pasien ini nanti seperti tadi dengan pertemuan dengan Satgas COVID bahwa data kita adalah masih banyak yang belum bisa dalam tanda kutip belum bisa menggambarkan seperti level setiap pasien yang dirawat di rumah sakit karena banyak data kita yang masih kosong, tidak diisi. Sehingga tidak bisa memberikan gambaran yang baik kira-kira di rumah sakit itu pasien dengan seperti level dirawat di rumah sakit. Sampai bahkan Bapak Ibu kami mohon lagi bantuan Bapak Ibu, sampai misalnya vaksinasinya diisi. Vaksinasinya sudah pernah atau belum, pertama, yang kedua, atau booster, mohon diisi dengan baik dan benar. Karena itu bisa sangat membantu kita Bapak Ibu untuk melihat bagaimana
sebenarnya program yang telah kita laksanakan selama ini. Jadi Bapak Ibu mohon untuk data pasien ini kena berkaitan dengan insentif, karena insentif kan perhitungannya dari pasien terkonfirmasi, dan klaim ini sebagai nanti data pasien kita itu yang individu itu sebagai perbandingan Bapak Ibu untuk melihat benar nggak klaim kita. Ini kaitannya juga Bapak Ibu mohon untuk komorbid dan non komorbidnya diisi, karena masih banyak tidak diisi. Karena kaitannya nanti kan kalau klaim kan untuk klaim COVID-nya akan dipengaruhi kan komorbid dan non komorbid untuk top up-nya. Untuk data pasien case ini sebagai dasar untuk melihat keterisian tempat tidur, utilisasi TT COVID di rumah sakit, dan recheck sama seperti ini tadi. Recheck istilahnya berapa per hari di menggunakan tempat tidur. Menu pasien case yang ini tadi. Ini Bapak Ibu sudah sangat familiar setiap hari, tapi kembali kami ingatkan bahwa semua jenis TT Bapak Ibu harus diisi. Ini mohon izin, lihat tanggalnya Bapak Ibu 6 Februari, 6 Februari. Harus diupdate semuanya. Oke. Jadi meskipun kami kembali tegaskan bahwa Bapak Ibu, kami mohon bantuan Bapak Ibu, baik yang merawat COVID atau tidak merawat COVID, mohon tetap di-updating data TT COVID-nya. Dengan Bapak Ibu mengupdate, walaupun tidak merawat, kami dapat memastikan bahwa rumah sakit Bapak Ibu tidak ada pasien COVID. Dan istilahnya kami dengan melaporkan, kami tahu kualitas data kita baik, sehingga kami punya yakin terhadap informasi yang diberikan. Berikut contoh Bapak Ibu, ini data laporan evaluasi TT COVID seperti ini yang setiap hari kami sampaikan kepada Bapak Ibu di seluruh rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kami melihat Bapak Ibu, rata-rata dalam 2 minggu ini sekitaran 100 ke 110 rumah sakit yang melaporkan yang tidak berwarna ini Bapak Ibu. Sekitar 100 ke 150 rumah sakit. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu buat rumah sakit yang telah melaporkan. Tapi kami mohon bantuan kembali Bapak Ibu dan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk mengingatkan rumah sakit di yang misalnya yang berwarna kuning ini atau yang berwarna merah. Yang berwarna kuning ini dalam artian dia tidak melapor pada hari ini atau 1 hari sebelum hari. Misalnya ini tanggal 7, tidak melapor paling lama tanggal 6, tidak ada laporannya. Jadi dianggap dia tidak melapor. Jadi mohon Bapak Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan rumah sakit melaporkan, prinsipnya melaporkan setiap hari biar kualitas data baik. Dan yang terutama yang untuk merah ini adalah ini adalah rumah sakit dalam tanda kutip dari sejak adanya laporan COVID dari tahun 2020 sampai hari ini tidak pernah melaporkan TT COVID sama sekali. Pertanyaannya, kalau kami sih berkesimpulan dan kami coba analisa rumah sakitnya, kami berkeyakinan bahwa rumah sakit ini memang tidak melayani COVID dan tidak menyediakan TT COVID. Tapi kami mohon bantuan bagi Bapak Ibu yang rumah sakitnya yang kami beri simbol warna merah, ataupun bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, seperti yang telah kami sampaikan terdahulu, bahwa semua rumah sakit wajib mengisi TT COVID. Jadi meskipun dia tidak menyediakan TT COVID, tetap diisi. Ini Bapak Ibu yang kaitan berikutnya, yang untuk menu pasien tadi. Yang paling penting adalah Bapak Ibu, nanti tampilannya adalah seperti ini. Bapak Ibu nanti ada di atas ini, akan ada notifikasi ke warna hijau atau kuning itu. Ini pasien dirawat. Pasien dirawat ini harus sama jumlahnya dengan total TT terpakai. Mohon izin Bapak Ibu coba diperhatikan. Ini pasien dirawat 3, total TT terpakai 3. Nanti kalau terjadi misalnya di sini beda, misalnya di sini 3, di sini 4, nanti akan ada notifikasi. Mohon diperhatikan jumlah antara pasien dirawat dengan total TT terpakai berbeda. Jadi Bapak Ibu harus melakukan perbaikan
apakah di pasien dirawat atau total TT terpakai, di mana yang slip datanya, yang ada keliru datanya. Ya. Klik tanda entry akan muncul ini. Seperti ini tampilan ini saya cut. Yang poin yang paling penting adalah ini bisa berguna dan berkualitas dan dapat membantu mempercepat istilahnya memproses klaim Bapak Ibu, misalnya untuk nanti misalnya klaim Bapak Ibu di recheck ke sini tidak ada dalam tanda kutip yang perlu dipertanyakan, sehingga kami mohon bantuan Bapak Ibu mengisi data ini dengan lengkap dan benar. Oke, mulai data dari NIK segala macam. Pertanyaannya kemudian, misalnya ada rumah sakit kemarin menanyakan, ketika kemarin yang seperti pertemuan hari Jumat kemarin kami sampaikan, ketika kita klik NIK ini dan cek data, akan muncul nanti alamat dan segala macam sampai tanggal lahir, sampai alamatnya. Kalau seandainya tidak muncul datanya semuanya, tidak ditemukan NIK-nya, silakan klik manual semuanya Bapak Ibu. Lanjutkan saja secara manual. Kalau misalnya kita klik NIK-nya, ternyata data alamat provinsi, alamat kabupaten, kota, dan kecamatan, dan semuanya, dan beda, Bapak Ibu silakan pakai silakan pakai KTP yang ada disampaikan oleh si pasien tersebut. Tapi mohon misalnya kalau misalnya nanti kalau misalnya kaitannya dengan kalau misalnya pasien itu isolasi mandiri, menurut Bapak Ibu tidak dirawat atau pasiennya tidak dirawat atau isolasi mandiri, mohon Bapak Ibu bisa menghubungin kami seksi rujukan, kami akan memfasilitasi. Misalnya dia bukan di kabupaten kota Bapak Ibu, biar dilaporkan, salah satunya laporkan ke Satgas COVID kabupaten kota Bapak Ibu, atau minta informasi ke kami Dinas Kesehatan Provinsi, siapa yang bisa dihubungin di Dinkes kabupaten kota yang di kabupaten kota alamat pasien tersebut. Misalnya ini ini rumah sakit Jasamen tampilannya di Siantar, dan di Jasamen menemukan pasiennya misalnya di PCR atau rapid terkonfirmasi dicek, dan pasiennya alamat KTP-nya adalah di Medan dan tinggal di Medan. Pasiennya misalnya di isolasi mandiri, mohon bantuan rumah sakit, laporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempatnya, biar nanti misalnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Medan, atau kalau mau rumah sakit berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempatnya langsung, tidak tahu nomornya, bisa melalui kami minta nomornya. Atau bahkan, contoh sederhana, misalnya sering kasus rumah sakit yang di kota Medan, misalnya ada pasien meninggal, mau dibawa pulang ke kampung halaman di kabupaten kota tempat dia tinggal, butuh mencari informasi Satgas COVID untuk memberitahukan tentang pasien itu akan dibawa, dapat melalui kami Bapak Ibu. Nanti kami akan fasilitasi nomor kontak yang bisa Bapak Ibu Dinkes kabupaten kotanya. Ini Bapak Ibu kaitannya nanti setelah Bapak Ibu isi ini semua, dia akan muncul seperti ini. Ini tampilannya. Ini bersambung Bapak Ibu yang bawah ini. Poinnya tadi kami sampaikan bahwa harus diisi lengkap. Diisi lengkap bukan hanya sampai pada menu sini saja tadi Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu isi lengkap, Bapak Ibu simpan di sini, akan muncul ada data isian lain yang harus Bapak Ibu lengkapin juga lagi. Seperti ini. Kami mohon bantuan Bapak Ibu. Data ini yang sering dilupakan, kita lupakan untuk diisi kembali. Padahal data ini sangat penting Bapak Ibu untuk digunakan untuk penanggulangan COVID. Contoh sederhana, misalnya gini. Data vaksinasi, masih banyak rumah sakit yang tidak mengisi pasiennya. Pertanyaannya nanti kalau tidak tahu vaksinasinya, silakan Bapak Ibu diisi sepertinya bisa vaksin kedua. Saya pikir pasti tahu lah, Mas. Ini kemarin kita yang sebagai pertemuan Jumat, kita sudah sampaikan tapi belum ada dijawab. Mohon nanti dengan koneksi dengan NAR-nya.
untuk detail vaksinasi ini tertarik langsung. Ini Bapak Ibu diagnosisnya yang kemarin seperti kita mohon diisi. Misalnya ini kita coba tadi pasien dengan nama uji coba, diagnosis di sini dia sudah riwayatnya dia sudah terkonfirmasi. Harusnya diagnosisnya di sini yang terkonfirmasi COVID dengan pemeriksaan lab harus diisi. Banyak rumah sakit tidak mengisi. Kalau di sini nanti belum terkonfirmasi, belum terdiagnosis dengan pemeriksaan lab. Oke, ini untuk terapi. Ada banyak pertanyaan dari rumah sakit. Apakah terapinya kami isi setiap hari atau bagaimana, atau setelah keluar dari rumah sakit nanti kita isi misalnya pasien keluarnya di status keluarnya. Kami berharap Bapak Ibu begini, kalau boleh sebenarnya tiap hari terapi obat yang diberikan, tapi biasanya kan sekali diberikan paketnya kan, paketnya. Oke, silakan kalau diisi, kalau ada penambahan baru diupdate di tiap hari. Kalau bisa pun Bapak Ibu, kalau tidak bisa pun setiap hari Bapak Ibu update, kami mohon bantuan ada di update pada awalnya. Paket obat apa yang diberi, misalnya di hari kedua itu kan sudah ketahuan obat apa yang diberikan, atau di hari pertama dia pasiennya masuk. Nanti sambil pelan-pelan Bapak Ibu isi setiap hari, sambil melengkapi, atau nanti pada saat keluar Bapak Ibu diupdate. Untuk detail ini Bapak, untuk detail ini gambar kaca lab ini, Bapak Ibu mohon, karena ini ada kan pasiennya ini terkonfirmasi kan, harusnya ada pemeriksaan labnya di sini kan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah pemeriksaan labnya di rumah sakit Bapak Ibu atau pasien yang membawa hasil terkonfirmasinya, misalnya hasil PCR-nya baru datang berkunjung ke rumah sakit Bapak Ibu, nggak ada masalah Bapak Ibu. Kalau misalnya pasien yang membawa hasil PCR-nya sendiri karena dia sudah di luar dan terkonfirmasi nyatakan, inputkan sesuai data PCR dia. Nanti kalau misalnya selanjutnya untuk pemeriksaan PCR ulang, Bapak Ibu isikan di sini. Jadi penting untuk dia mengkonfirmasi ini di sini kan ada keterangan konfirmasi, harusnya pemeriksaan lab awal sudah ada langsung. Untuk istilahnya menselaraskan antara pernyataan konfirmasi ini dengan alat apa, dengan pemeriksaan labnya di sini harusnya ada. Beda kasus kalau misalnya dia di sini suspek masih Bapak Ibu. Suspek pun di sini berarti di sini nggak ada. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya konfirmasinya di sini pakai rapid antigen, di sini pun ada rapid antigen. Kalau seandainya Bapak Ibu mau meningkatkan nanti dari rapid antigen ke PCR di sini, silakan nanti pas misalnya nanti diupdate apa hasilnya. Tidak ada masalah. Oke, ini untuk jenis komorbid Bapak mohon diisi. Kalau ada komorbidnya Bapak Ibu, silakan nanti ada pilihan di sini. Dan ini untuk vaksinasi mohon diisi Bapak Ibu. Ada di situ pilihan nanti belum vaksin, vaksin pertama, vaksin kedua, baru booster, nanti sampingnya itu ada jenis vaksinnya. Ini untuk sekaligus untuk mendata kita mau lihat status vaksin pasien kita yang terkonfirmasi bagaimana. Ini apa ya ini? Ini data oksigenisasi. Oke, data oksigenisasi ini Bapak Ibu terkait dengan derajat COVID-nya. Di sini ada di sini misalnya kalau dia otomatis terpilih 95 atau bergejala tapi tanpa ada bercak pneumonia di atas 95. Untuk severity level ringan dan segala macam yang ini berkaitan dengan isian yang sebelumnya ini Bapak Ibu. Ini berkesimpulan. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu kaitannya istilahnya memastikan bahwa benar nggak kesimpulan terhadap pasien itu, misalnya pasien uji coba ini, dia derajat ringan menurut rumah sakit kita. Kekhawatiran kami seperti hari Jumat kemarin, bahwa misalnya ada surat edaran tentang
18 itu ya, tentang pencegahan dan penanggulangan COVID, dan ada surat edaran tindak lanjut terhadap penanganan COVID yang kemarin, bahwa yang boleh dirawat di rumah sakit adalah bergejala sedang dan berat. Takutnya nanti Bapak Ibu, kalau ini misalnya si pasien ini kan masuk tadi dari IGD dan dirawat inap, IGD khusus COVID, nanti takutnya ini akan berakibat misalnya kalau di cross check ringan kok dirawat padahal mau diklaim, jadi nggak bisa. Jadi penting memastikan Bapak Ibu benar nggak ringan beliau pasiennya. Untuk kami belum dapat informasi jelas, tapi poinnya dari surat kami yang kami ketahui adalah yang boleh dirawat inap di rumah sakit adalah pasien sedang dan berat. Kalau misalnya mau ringan mau dirawat, kan ada ketentuan yang tentang petunjuk jenis klaim itu bahwa tidak mampu diisolasi, tidak bisa di rumah, harus keterangan kan dari puskesmasnya. Ini Bapak Ibu kaitan yang tadi yang kita sampaikan tadi, ketika data pasien dirawat dengan total tempat tidur itu harus di menu ya, yang ini, yang total TT terpakai ini di menu pasien case, tapi ada seperti boardnya. Ini yang harus sinkron Bapak Ibu. Kalau tidak sinkron, nanti Bapak Ibu akan lihat ada klip ini, nota TT terpakai dan pasien dirawat semua. Segerakan lakukan updating. Pertanyaannya di mana Bapak Ibu updating? Apakah di pasien dirawat atau di total TT terpakai? Tergantung data Bapak Ibu. Ini jika muncul perbaiki data TT jumlah atau data pasien. Ini Bapak Ibu ketika yang tadi ketika bicara kita mau evaluasi updating data profil dan case, selain saya mohon izin Bapak Ibu dari Rumah Sakit Jasa Amen Saragi, ini kami cuplik. Bapak Ibu ketika masuk RS online kan ada dilihat di samping menu ini ada last update kan? Oke, ini di sini disebutkan last update-nya. Ini datanya tadi pagi kami ambil sekitar jam-jam 6 pagi. Ini di terakhir adalah tanggal 24 Desember 2021. Di surat edaran kami yang surat pemberitahuan kami terdahulu bahwa dan ada di PMK nomor 14 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis resiko sektor kesehatan, bahwa istilahnya data profil kesehatan dilakukan updating minimal 3 bulan sekali. Jadi updating 3 bulan itu adalah Januari, April, Juli, Oktober, dan Desember. Kira-kira begitu. Sekarang ini Januari, ini belum dilakukan. Nanti apa aja yang diupdating paling prioritas. Ini Bapak Ibu, jadi mohon Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu coba cek di setiap rumah sakit Bapak Ibu. Kita mau lihat data Bapak Ibu sudah dilakukan. Bapak Ibu, apa yang paling vital adalah kelas rumah sakit Bapak Ibu. Seperti yang tadi, kalau kelas rumah sakit Bapak Ibu tidak sesuai dengan tampilan RS online, silakan kirim surat yang menyatakan baik surat misalnya izin operasional, surat perizinan berusaha, atau SK penetapan kelas rumah sakit ke kami by WA saja, kami akan merubah. Mohon juga nama direktur silakan di-updating. Nanti hal-hal yang lain misalnya di slide berikutnya. Contoh yang misalnya di updating, nanti bagaimana cara biar tanggal ini berubah, Bapak Ibu tinggal klik update data ini. Apa yang paling penting diupdate tadi datanya, apakah data kelas, data direktur rumah sakit, data luas tanah dan bangunan segala macam, dan terutama data izin operasional. Kalau misalnya, ini Bapak Ibu yang ditarik, ini kami cuplik dari Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu mohon izin yang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Hari Jumat kemarin kami komunikasi dengan Kementerian Kesehatan supaya kita punya dashboard bisa dapat misalnya setiap rumah sakit di wilayah kita
data kita dapat menarik datanya ini, ada tampilannya tanggal last update-nya, ada tampilannya tanggal izin operasional, ada tampilan tanggal jumlah SDM, dan ada tampilan jumlah tempat tidur COVID dan non-COVID seluruhnya. Kemarin kalau disampaikan sudah oke, tapi ternyata kita cek di waktu provinsi cek dan ternyata belum tampil. Tapi bagi kabupaten kota masuk dengan sudah tampil. Tapi yang tampil ada punya DKI Jakarta tadi. Jadi sedang dibenahin. Nanti kalau itu tampil dashboardnya sangat membantu Bapak Ibu yang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap rumah sakit di wilayahnya. Izin Bapak Ibu, kalau kita lihat mengenai izin operasional, isian izin operasional di data profil pasien case ini, di Sumatera Utara ini berdasarkan data isian yang diisi di RS Online. Yang masih berlaku izin operasionalnya ada 19 sakit, yang kadaluarsa ada 88, yang belum mengisi 37. Ini sebenarnya total rumah sakit kita bukan 23, tapi yang sudah mati kami laporkan tetap tertarik datanya sepertinya. Rumah sakit kita yang terregistrasi itu ada 208 rumah sakit. Dari total rumah sakit kita 210 rumah sakit. Ada 2 rumah sakit yang belum registrasi. Nanti kami berharap juga kabupaten kota, 2 rumah sakit yang belum registrasi itu mohon disampaikan agar meregistrasikan diri. Ini Bapak Ibu, jadi kami mohon, ini data ini kan sangat penting Bapak Ibu sebenarnya. Untuk melihat nanti perizinan Bapak Ibu, kabupaten kota juga bisa memanfaatkan, dan izin operasionalnya juga ada mengupload data. Jadi ini seperti berangkas dokumen Bapak Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk melihat rumah sakit di wilayahnya. Ini jenis rumah sakit dari Rumah Sakit Umum 19726. Oke, ini dia kasusnya rumah sakit kita. Rumah sakit darurat kita kemarin ada, sekarang tidak ada, kita sudah tutup dari segi kode rumah sakitnya. Oke, Bapak Ibu nanti mohon izin, kalau misalnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ada rumah sakit darurat ataupun rumah sakit lapangan nantinya, mohon dapat diregistrasikan dalam RS Online. Kalau Bapak Ibu meregistrasikan, rumah sakit darurat dan lapangan tadi punya hak untuk mengajukan klaim lewat nanti rumah sakit pengampunya. Oke, jadi dia punya hak untuk melakukan klaim. Jadi hal itu yang perlu diingat. Dan nanti rumah sakit darurat dan lapangan juga punya kewajiban adalah melaporkan data RS online-nya, pasien COVID-nya segala macam dalam RS online. Ini dari segi kelas rumah sakit, kelas A ada 2, kelas B dan segala macam. Seperti yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang rumah sakitnya ada berubah kelasnya apakah naik atau turun, silakan kirim surat yang menyatakan ada misalnya apakah perizinan berusahanya atau di perizinan berusahanya ada menyatakan kelasnya atau di SK penetapan kelasnya, kirim by WA ke kami akan urus nanti perubahannya di dalam RS Online karena tidak bisa diubah sendiri. Ini Bapak Ibu untuk data updating tenaga, sarana prasarana dan alat kesehatan. Kalau ini kami cuplik dari data Rumah Sakit Jasa Mesaragi. Ini belum tampil karena belum melakukan mengklik update data sistem K. Demikian juga data sarana prasarana belum mengupdate data dari ASPAK karena ini kosong karena belum diklik. Jadi mohon Bapak Ibu silakan nanti diklik di updating data dari menu yang misalnya menu tenaga ini. Di menu tenaga ini diklik, nanti akan muncul data tenaganya di sini. Pertanyaannya, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengubah bagaimana atau mau menambah, ya dari SISDMK. Karena RS Online hanya fungsinya menarik data dari SISDMK untuk data tenaga ini Bapak Ibu. Demikian juga untuk data sarana dan prasarana, RS Online hanya fungsinya menarik data, istilahnya menampilkan yang dari ASPAK. Silakan nanti diklik. Mungkin kalau dulu ada tampil, mungkin karena diperbaruin. Jadi silakan nanti diklik update data dari ASPAK, update data dari SISDMK. Oke. Ini kita uji coba Bapak Ibu.
Pelaporan tempat tidur, laporan COVID, aerosol lab, profil pasien, tenaga, dan sarana prasarana. Saya coba Bapak Ibu. Udah bisa aksennya. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, ini saya tampilkan. Oke, ini dia Bapak Ibu. Oke. Saya coba share screen lagi. Udah tampil nggak? Oke. Ini kan dia Bapak Ibu yang tadi alamatnya sirscam.kemkes.go.id/f0 Oke, Bapak Ibu login. Saya mohon izin ke Dinas Kesehatan pertama saya coba login karena lebih pemanfaatannya melihat data. Saya pakai kode pematang siantar 1273. Passwordnya nanti saya kasih di grup ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lupa, sebelumnya sudah pernah kami kasih. Sebentar. Keliru. Oke, ini yang siantar. Perhatikan Bapak Ibu, kalau siantar, misalnya Dinas Kesehatan Kota Pemalang Siantar ini bisa manfaatin. Ini kan rekap presensif laporan rumah sakit, misalnya laporan TT dia melapor hari ini, untuk lapor APD dia tanggal terakhir tanggal 6 bulan 8 2021, laporan SDM tanggal 3. Yang tadi padahal SDM dan APD sebenarnya kalau boleh ini laporan. Kalau dulu SDM ini kan obat untuk per 2 minggu. Saya pikir per 2 minggu aman lah perkirakan. Ini SDM ini kan updating sewaktu-waktu berubah, APD ini sewaktu berubah. Ini dia Bapak Ibu. Oke. Ini contoh. Kalau misalnya Dinas Kesehatan manfaatkan untuk laporan TT COVID-nya, ini saya coba perkecil. Ini Bapak Ibu dashboard COVID-nya. Oke, dashboard-nya. Ini bisa ketemu kan? Ini yang di Siantar semuanya. Di Siantar pada hari ini, sorry ini nggak ada masalah ya Bapak Ibu, si Bolganya mungkin masalah. Ini artinya yang ada di rumah sakit Siantar. Yang tampil ini adalah yang sedang dirawat di rumah sakit yang ada di Kota Pemantang Siantar. Ada 28 pasien. Ini ada dia kan, ada 28 entry. Yang sedang dirawat, yang tampil. Pertanyaannya, saya mau lihat misalnya Dinas Kesehatan Kota Siantar mau lihat berapa yang sembuh, yang pernah sembuh, yang sebelumnya. Tinggal pilih ini. Atau memakai, oh enggak ada periode waktu. Ini dia. Atau memakai yang ini. Atau contoh sederhana, saya mau lihat di Siantar varian apa saja yang ada. Misalnya tidak diperiksa, saya cek. Nggak ada. Oke. Ada nggak alfa? Nggak ada. Saya cek lagi ada nggak beta? Nggak ada. Ini saya lihat dalam misalnya Omicron. Saya cek. Oke, nggak ada. Ini saya cek misalnya dalam proses atau belum. Dalam proses itu artinya sudah dikirim hasilnya untuk pengujian WGS, tapi belum ada. Kekhawatiran saya, kualitas datanya ini, saya coba nggak ada varian, nggak ngisi data. Kekhawatiran saya adalah rumah sakit yang di Kota Pematang Siantar yang untuk data jenis varian virusnya tidak dipilihnya salah satu ini, dia lewatkan. Yang tadi, yang ini Bapak Ibu, saya coba kembali lagi ke tampilan ini, PowerPoint-nya. Yang ini Bapak Ibu.
Yang ini. Sorry. Varian. Oke, harusnya ada di sini. Oh ya, ada variannya. Nanti kita coba Bapak Ibu. Saya balik ini. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saya nggak ketemu dari jenis varian, saya boleh dari status pasien. Yang tadi dirawat, karena status pasien pasti harus diisi. Kalau dirawat, yang ini yang tadi Bapak Ibu, yang sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit yang ada di Kota Pematang Siantar, ada 8 orang. Bayangkan kalau ini misalnya, ini mau digunakan oleh teman-teman P2P yang di Dinas Kesehatan bisa untuk tracking atau tracing, bisa digunakan kan Bapak Ibu, karena lengkap di sini, sampai nomor telepon. Jadi rumah sakit sebenarnya dengan, kalau kita manfaatkan misalnya orang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota minta data lagi, tinggal bilang saja sebenarnya orang rumah sakit silakan ambil di RS online, sudah lengkap kami isi. Jadi tidak perlu ada pelaporan lagi seharusnya, karena ini sudah cukup lengkap sampai nomor telepon. Tapi dengan catatan orang Bapak Ibu di rumah sakit inputnya dengan benar. Kalau misalnya ini saya ambil APD atau sembuh, kita cek selama, karena data pasien menu pasien ini per tanggal 25 Desember dimulaikan. Jadi sejak tanggal 25 Desember sampai hari ini, berapa orang yang setelah sembuh dirawat di rumah sakit, yang pernah dirawat di rumah sakit yang ada di Kota Pematang Siantar. Ini Bapak Ibu yang sudah dirawat. Kalau kita misalnya saya mengecek data pasien ini, saya skip, sorry, nanti soalnya identitas saja. Ini kan dia, ini konfirmasi, ini dia virus identify, ini terapinya, oke. Ini hasil pemeriksaan lab, ini hanya tidak diisi, padahal di sini konfirmasi kan Bapak Ibu, harusnya ada pemeriksaan paling tidak PCR atau antigennya. Oke, kalau SGTF-nya mungkin kalau nggak dilakukan, harusnya tercermin nanti di ini tidak dilakukan, ada pemeriksaan varian COVID-nya nggak gitu. Ini dia sembuh, kan ini tadi sembuh. Nah ini varian COVID-nya tidak diperiksa, makanya di sini kosong kan sejajar. Kalau misalnya Bapak Ibu varian COVID seperti tadi Rumah Sakit Jasamen Saragi di pertemuan tadi pagi menyatakan ada beberapa sampelnya yang dilakukan pemeriksaan SGTF. Jadi harusnya di sini harusnya ada tanggal pengiriman di sini. Kira-kira begitu menurut kita. Ini komorbid, mudah-mudahan beliau memang benar tidak ada komorbid, karena nanti kaitannya adalah klaiman Bapak Ibu. Kalau diklaim Bapak Ibu ada komorbid, di sini nggak ada komorbid, takutnya mempengaruhi. Ini vaksinasi, saya pikir ini kemungkinan tidak diisi. Ini terapi oksi. Kira-kira begini. Ini yang ini asimptomatik dia. Pertanyaannya kemudian saya coba cek asimptomatik tanpa gejala. Pasiennya tanggal 4, keluarnya tanggal 6. Apakah dia masuk suspek? Baru hanya ini, ini konfirmasi ya. Ini pasiennya konfirmasi. Ini memang benar ya datanya. Masak dia 2 hari, berarti udah telat dia masuknya. 4 Januari, keluar 6 Januari. Kok bisa beberapa hari saja misalnya, apakah mungkin sudah lama baru, ya banyak interpretasi Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang harus misalnya bisa dimanfaatkan kabupaten kota. Ini misalnya untuk meninggal, kita bisa cek meninggal, siapa saja yang pernah dari tanggal 25 Desember, ternyata pernah ada Bapak Ibu. Ini dia suspek. Oke. Bapak Ibu ini meninggal discharge negatif. Oke. Ini vaksinasi data ini segala. Ini di tanggal 3 Februari. Tanggal 4 Februari meninggalnya. Ini 2002 data pasiennya. Masuk di tanggal Masuk pasiennya di tanggal ini kok nggak ada ya? Harusnya ada.